Badai PHK di perusahaan rintisan atau startup masih terus berlanjut. Kali ini PHK terjadi di perusahaan startup JDID. Kepada CNNindonesia.com, Director of General Management JDID, Jenny Simon mengungkapkan alasan dibalik pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya. Hal tersebut terpaksa dilakukan manajemen sebagai upaya perbaikan agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia. Sementara itu terkait hak karyawan, Jenny mengatakan pihaknya akan mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam membayar pesangon kepada karyawan yang terkena PHK. Selain JDID, badai PHK juga menerjang startup edukasi Pahamify. Kepada CNNindonesia.com, co-founder Education Technology Pahamify Syarif Rosyan Fikri mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Menurut Syarif, startup edukasi tersebut memutuskan PHK demi mengoptimalkan proses bisnis. PHK yang terjadi di JDID dan Pahamify menambah daftar perusahaan startup Indonesia yang melakukan layoff. Tercatat dalam beberapa pekan terakhir sudah ada beberapa startup yang melakukan PHK. Di antaranya Dompet Digital Link aja, kemudian ada startup pendidikan Zenius Education, platform belanja makanan segar Tani Hub, startup di bidang furniture Fabelio, hingga platform game asal India Mobile Premier League yang menyatakan pamit dari Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia buka suara terkait gelombang PHK yang terjadi di perusahaan rintisan. Kepada CNNindonesia.com, pada Selasa 7 Juni, Ida Fauzia menyarankan pekerja yang terkena PHK bisa mencari pekerjaan di perusahaan lain atau menjadi wirausaha. Lebih lanjut, Ida menegaskan perusahaan yang melakukan PHK harus memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Heru Widianto kepada CNNindonesia.com mengungkapkan sudah menerima laporan PHK karyawan JDID. Perusahaan dan karyawan yang terdampak pun disebut sudah melalui proses mediasi. Sementara itu terkait kasus-kasus perusahaan rintisan lain, Kemenaker mengaku belum menerima laporan terkait PHK. Tim Liputan CNN Indonesia.